telaah bahasa adalah suatu keterampilan membaca dengan cara membaca dari segi isi dan bahasa suatu bacaan, sehingga mencerminkan keindahan. Tujuan utama dalam membaca yang dikemukakan oleh Tarigan yaitu untuk mencari serta memperoleh informasi, mencakup isi, memahami makna bacaan dalam sebuah teks. Membaca bahasa tujuan utamanya untuk memperbesar daya kata dan meningkatkan kemahiran berbahasa. Hal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, ragam-ragam bahasa. Bahasa memiliki variasi yang digunakan berdasarkan fungsi dan situasinya, yaitu ragam bahasa menurut pokok pembicaraan. Ragam bahasa undang-undang menggunakan bahasa yang tegas, lugas, dan bebas dari ambiguitas untuk kepastian hukum. Ragam bahasa jurnalistik bersifat ringkas, komunikatif, dan sedapat mungkin menarik perhatian pembaca media massa. Ragam bahasa ilmiah menggunakan istilah teknis, objektif, dan logis untuk memaparkan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa sastra mengutamakan nilai estetika, emosional, dan seringkali menggunakan makna kiasan. Membaca bahasa tujuan utamanya untuk memperbesar daya kata dan meningkatkan kemahiran berbahasa. Hal ini mencakup beberapa aspek. Yang pertama, ragam-ragam bahasa. Bahasa memiliki variasi yang digunakan berdasarkan fungsi dan situasinya, yaitu ragam bahasa menurut pokok pembicaraan. Ragam bahasa undang-undang menggunakan bahasa yang tegas, lugas, dan bebas dari ambiguitas untuk kepastian hukum. Ragam bahasa jurnalistik bersifat ringkas, komunikatif, dan sedapat mungkin menarik perhatian pembaca media massa. Ragam bahasa ilmiah menggunakan istilah teknis, objektif, dan logis untuk memaparkan ilmu pengetahuan. Ragam bahasa sastra mengutamakan nilai estetika, emosional, dan seringkali menggunakan makna kiasan. Yang kedua, ragam bahasa menurut media pembicaraan. Ragam lisan mengandalkan intonasi, gerak-gerik, dan situasi saat berbicara langsung seperti ragam bahasa cakapan, pidato, kuliah, dan panggung. Ragam tulis memerlukan ketepatan tata bahasa, ejaan, dan tanda baca agar pesan tersampaikan dengan jelas tanpa kehadiran fisik pembicara seperti ragam bahasa teknis, perundang-undangan, catatan, dan surat. Yang ketiga, ragam bahasa yang mengalami percampuran atau interferensi. Terjadi ketika unsur-unsur dari satu bahasa masuk ke dalam penggunaan bahasa lain, seringkali karena penguasaan dui bahasa. Yang kedua, mempelajari makna kata dari konteks. Pertama, ada makna leksikal, makna asli atau makna kamus sebuah kata sebelum masuk ke dalam kalimat. Contohnya seperti kata nyamuk. Makna leksikalnya binatang yang menyebabkan penyakit. Kedua, makna gramatikal, makna yang muncul akibat proses tata bahasa atau seperti penyembuhan atau posisi dalam kalimat. Contohnya seperti meja yang bermakna sebuah meja menjadi meja-meja yang bermakna banyak meja. Ketiga, makna khusus dan makna luas atau umum. Pembedaan antara kata yang memiliki cakupan sempit atau spesifik dengan kata yang mencakup dengan hal atau generik. Contohnya seperti bunga, termasuk kata umum. Kata khusus dari bunga adalah mawar, melati, anggrek, dan lain-lainnya. Keempat, makna denotasi, makna lugas, objektif, atau makna yang sebenarnya. Contohnya seperti kata makan, bermakna memasukkan makanan ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Yang kelima, makna konotasi, yaitu makna tambahan yang mengandung nilai rasa atau asosiasi tertentu. Contohnya, kamar kecil yang berarti kamar mandi, bukan kamar yang kecil. Yang ketiga, bagian-bagian kata atau afiksasi dan morfologi. Pertama, ada prefiks atau awalan, imbuhan yang ditambahkan di depan akar kata, seperti me dan ber. Contohnya, menonton atau bermain. Root atau akar atau dasar kata, inti kata yang belum mendapat imbuhan dan mengandung makna dasar. Ketiga, sufiks atau akhiran, imbuhan yang ditambahkan di akhir kata, seperti kan, an, contohnya jualan dan berikan. Keempat, infiks atau sisipan, imbuhan yang disisipkan di tengah kata, seperti l, m, contohnya telunjuk. Yang keempat, penggunaan kamus, keterampilan mencari definisi, etimologi, dan pelafalan kata secara akurat. Yang kelima, idiom atau ungkapan yang maknanya tidak dapat dipahami secara terpisah dari unsur pembentuknya.
Contohnya seperti gulung tikar sama dengan bangkrut, buah tangan sama dengan oleh-oleh, buang angin sama dengan kentut. Yang keenam, sinonim dan antonim. Telaah mengenai persamaan dan lawan kata untuk memperkaya diksi. Yang ketujuh, derivasi dan mengembangkan kosakata. Proses pembentukan kata baru dari kata dasar yang bertujuan untuk developing vocabulary untuk memperluas perbendaharaan kata pembaca. Bagian kedua dari membaca telah bahasa yaitu membaca sastra. Membaca sastra adalah membaca yang bercermin pada karya sastra dari keserasian antara bentuk dan keindahan hati. Menurut Tarigan, perhatian pembaca dalam membaca sastra harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Membaca sastra merupakan kegiatan membaca yang berorientasi pada nilai-nilai keindahan dan seni literatur. Bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Bahasa ilmiah menurut Welek dan Warren, bahasa ilmiah bersifat denotatif, rasional, dan bertujuan untuk memberikan informasi faktual. Sedangkan bahasa sastra, dengan kata lain, bahasa sastra bersifat konotatif, penuh imajinasi, dan bertujuan untuk menyentuh perasaan serta memberikan kepuasan estetis. Misalnya bahasa yang digunakan dalam puisi, cerpen, atau karya sastra lainnya yang berhubungan dengan emosi. Gaya bahasa atau majas. Gaya bahasa merupakan pemilihan kata yang tepat yang digunakan untuk menghidupkan suatu kata baik dalam bentuk tulis maupun lisan, untuk mewakili perasaan sang penulis. Telaah sastra sangat bergantung pada pemahaman terhadap gaya bahasa. Menurut Prodopo, terdapat beberapa jenis gaya bahasa, antara lain, yang pertama gaya bahasa perbandingan, kategori luas yang membandingkan dua hal untuk menciptakan kesan tertentu. Yang kedua, gaya bahasa metafora, yaitu perbandingan langsung antara dua hal yang berbeda namun memiliki sifat yang serupa tanpa kata pembanding. Yang ketiga, gaya bahasa perumpamaan atau simile, yaitu perbandingan eksplisit menggunakan kata pembanding seperti bagaikan, seperti, atau laksana. Yang keempat, gaya bahasa alegori, yaitu gaya bahasa yang menggunakan lambang-lambang atau cerita utuh untuk menyampaikan pesan moral yang lebih luas. Yang kelima, personifikasi, yang memberikan sifat-sifat manusia kepada benda mati atau makhluk selain manusia. Yang keenam, gaya bahasa metonimia, yaitu penggunaan atribut atau merek untuk menyebutkan benda yang dimaksud. Misalnya, ia pergi naik Garuda untuk pesawat. Yang ketujuh, gaya bahasa sinekdoke, terdiri dari pars pro toto, sebagian untuk seluruh, atau totum pro parte, atau seluruh untuk sebagian. Membaca telaah isi adalah kegiatan membaca secara mendalam dan kritis untuk memahami, menganalisis, serta mengevaluasi isi suatu teks berdasarkan gagasan, argumen, dan bukti yang disampaikan penulis. Membaca jenis ini tidak hanya bertujuan untuk mengetahui informasi, tetapi juga menilai kualitas isi bacaan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan membaca telaah isi. Yang pertama itu memahami gagasan utama dan gagasan pendukung. Yang kedua, mengidentifikasi struktur dan sistematika penulisan. Yang ketiga, menganalisis kekuatan dan kelemahan isi teks. Yang keempat, menilai keakuratan data dan relevansi argumen. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Selanjutnya, ciri-ciri membaca telaah isi. Yang pertama, dilakukan secara teliti dan menyeluruh. Yang kedua, fokus pada isi, bukan hanya bahasa atau tampilannya. Yang ketiga, bersifat analitis dan evaluatif. Yang keempat, menggunakan pemikiran logis dan objektif. Dan yang kelima, biasanya diterapkan pada teks ilmiah, artikel, jurnal, atau buku akademik. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah membaca telaah isi. Yang pertama yaitu membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap bagian. Yang ketiga, mengidentifikasi argumen dan bukti pendukung.
Yang keempat, menganalisis kejelasan dan konsistensi isi. Yang kelima, memberikan penilaian atau kesimpulan terhadap isi teks. Nah, yang terakhir ada manfaat membaca telah isi, yaitu meningkatkan kemampuan berpikir kritis, melatih kemampuan analisis akademik, dan membantu dalam menyusun makalah atau penelitian. Dan selanjutnya yang terakhir itu menghindari menerima informasi secara mentah tanpa adanya evaluasi.